Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang studi kasus lembaga pembiayaan ajak piutang PT IFS Kapital Indonesia. Kelompok 4 yang beranggotakan 1. Eveliani, NPM 18754016, kemudian Rizky Pambagio, NPM 754032, kemudian Rosdiana Septiani 18754033. Saya akan membacakan peta konsep. Jadi dalam makalah ini atau PPT kami ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Hambatan pada suatu perusahaan itu dapat berupa kesulitan melakukan penjualan, kesulitan melakukan penagihan piutang, kondisi administrasi kredit yang semrawut, ataupun teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Banyaknya penjualan kredit yang tidak dapat tertagih alias macet merupakan hambatan utama. Apabila masalah piutang macet ini tidak dapat segera ditanggulangi secara serius, maka akan terjadi kerugian. Untuk menanggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit yang semrawut dapat diserahkan kepada perusahaan yang sanggup untuk melakukannya, yaitu kepada perusahaan anjak piutang yang memang kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang penagihan utang. Perusahaan anjak piutang dapat mengambil alih pengelolaan piutang baik dengan cara dikelola atau dengan cara dibeli, serta dapat pula dilakukan pengelolaan administrasi piutang suatu perusahaan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian anjak piutang? Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan perusahaan anjak piutang? Yang ketiga, apa permasalahan yang dihadapi perusahaan anjak piutang? Dan yang keempat, bagaimana cara penyelesaian masalah yang ada pada perusahaan anjak piutang? Tujuannya, yang pertama mengetahui pengertian anjak piutang, yang kedua mengetahui mekanisme pelaksanaan perusahaan anjak piutang, yang ketiga mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan anjak piutang, dan yang keempat mengetahui cara penyelesaian masalah yang ada pada perusahaan anjak piutang. Yang kedua, pembahasan. Definisi anjak piutang. Perusahaan anjak piutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK 013/1998 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan dari transaksi perdagangan dalam dan atau luar negeri. Menurut PSAK nomor 43 tahun 1998, jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Factoring atau anjak piutang adalah kontrak antara perusahaan anjak piutang sebagai penyedia jasa dengan klien, di mana klien wajib menjual atau menjaminkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit kepada factoring. Pihak yang terkait dalam anjak piutang. Yang pertama, perusahaan anjak piutang atau faktor. Faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Yang kedua, klien atau supplier. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, nasabah atau customer atau disebut debitor. Nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat penggunaan jasa piutang. Jasa perusahaan anjak piutang. Nah, di sini yang pertama itu bermanfaat untuk perusahaan yang sedang melakukan ekspansi pemasaran. Jadi perusahaan anjak piutang itu dapat memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan yang bersangkutan atau klien. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua itu bermanfaat untuk perusahaan baru yang sedang berkembang. Nah, sementara bagian kreditnya itu kurang mampu mengimbangi ekspansi perusahaan kan. Dengan jasa factoring, pihak klien diharapkan dapat menyusun rencana ekspansi secara lebih leluasa dan fungsi pengelolaan kredit diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat ketiga, yaitu perusahaan klien akan dapat beroperasi lebih efisien dengan menyerahkan pengelolaan kreditnya kepada perusahaan anjak piutang karena tidak perlu lagi membentuk unit organisasi yang berfungsi sebagai bagian kredit yang tentunya akan menambah biaya operasi. Selanjutnya manfaat terakhir yaitu perusahaan dapat memperoleh pembiayaan yang siap pakai atau standby facility yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang. Nah, di sini selanjutnya ada mekanisme dari anjak piutang. Bisa dilihat pada gambar ini ada 3 pihak yang melakukan proses dalam perusahaan anjak piutang. Itu ada customer sebagai penjualnya atau debiturnya, terus supplier itu atau penjualnya,
dan ada perusahaan faktoring sendiri. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu penjualan secara kredit kepada customer atau debitur. Jadi kayak dari supplier ini melakukan penjualan ke customer atau debitur. Selanjutnya, kontrak faktoring antara supplier klien dengan perusahaan faktoring disertai dengan penyerahan faktur-faktur dan dokumen yang terkait. Jadi kayak penyerahan, jadi udah di sini melakukan si kreditur melakukan pengalihan piutang dari si debitur tadi ke perusahaan piutang dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemberitahuan kepada customer mengenai kontrak faktoring. Jadi si kreditur itu ngasih tahu ke si debitur kalau dia menyerahkan piutangnya ke perusahaan anjak piutang. Terus pembayaran oleh perusahaan faktoring yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Pembayaran tersebut jumlahnya sampai 80% dari total nilai faktur dan sisanya 20% akan dibayar apabila telah dilakukan pelunasan penuh oleh customer. Jadi si perusahaan faktoring ini dia melakukan pembayaran itu sebesar 80%-nya saja. Saja 20% itu untuk pelunasan selanjutnya. Selanjutnya itu ada penagihan oleh perusahaan faktoring yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Jadi udah di sini udah menyangkut perusahaan faktoring untuk pembayaran utang-utangnya. Selanjutnya pelunasan si customer, si debitur tadi kepada perusahaan faktoring. Baik, selanjutnya kita masuk ke permasalahan PT IFS Kapital Indonesia. Jadi permasalahan yang ada yaitu cedera janji IFS Kapital gugat debiturnya. Jadi menurut artikel tersebut yang sudah saya simpulkan, jadi permasalahan yang dihadapi dalam transaksi tersebut yakni antara PMU sebagai penjual, kemudian IMP gelam sebagai debitur, dan IFS sebagai pembeli. PMU memiliki utang kepada IMP. Nah, dalam masalah ini penjual lepas dilakukannya pembelian utang tersebut tak ada pembayaran yang masuk sebagai bentuk cicilan. Nah, padahal pihak IFS mengaku telah melakukan somasi alias peringatan, namun para penggugat masih enggan membayar dengan alasan harga minyak dunia turun sehingga kondisi bisnis terganggu. Nah, kemudian masalah ini pun akhirnya masuk ke jalur hukum, yaitu jalur persidangan. Lalu kedua belah pihak melakukan tahap mediasi. Nah, tapi belum juga menemukan titik temunya, maka penggugat memasukkan gugatannya kepada pihak tergugat. Jadi kemudian kita masuk ke tahap penyelesaiannya. Jadi pada kasus di atas, klien yaitu Permata Mitra Utama atau PMU dan IAF selaku perusahaan pembiayaan melakukan perjanjian pembiayaan berupa anjak piutang. Adapun dalam transaksi tersebut, PMU sebagai penjual, IMP gelam sebagai debitur, dan PT IFS sebagai pembeli. Selepas dilakukannya transaksi pembelian tersebut, tidak ada pembayaran yang masuk pada PT IFS. Nah, sebelum PT IFS menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum atau jalur persidangan, PT IFS sudah melakukan somasi 8 kali somasi, namun tidak diindahkan dengan alasan turunnya harga minyak dunia dan juga keadaan perusahaan yang tidak bagus. Nah, jadi kemudian perkara ini masuk ke proses pengadilan. Dalam pengadilan ini juga masuk ke yaitu fase mediasi selama 40 hari. Yang diharapkan di proses mediasi ini selama 40 hari dapatkan titik temu gitu. Jadi berdamai. Tapi jika dalam mediasi perdamaian tak terwujud PT IFS ini meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. Sita jaminan tersebut berupa aset-aset milik IMP, yakni hasil minyak dan gas bumi, alat-alat pengoboran, gas bumi, dan alat-alat pengukurannya dan alat-alat pendukungnya. Nah, di blok ini, di blok pengoboran minyak dan gas SU2 di Sungai Gelam di Jambi. Oke, langsung masuk ke bab terakhir, yaitu ada bab penutup. Nah, di sini ada kesimpulan yang sudah kami simpulkan dari kelompok ini tentang perusahaan anjak piutang di permasalahan tadi. Yang pertama yaitu perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nah, terus selanjutnya di sini ada mekanisme transaksi anjak piutang. Jadi yang pertama itu kreditur menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara
memberitahukan kepada debitur atau tidak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang memiliki utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Selanjutnya, debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu poin keempat, perusahaan anjak piutang memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan diskonto kepada kreditur sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang ketiga yaitu permasalahan yang dihadapi dalam transaksi tersebut yaitu PMU sebagai penjual, EMP gelang sebagai debiturnya, dan IFS sebagai pembelinya atau faktorinya. PMU memiliki utang kepada EMP. Selepas pembelian utang tersebut, tak ada pembayaran yang masuk sebagai bentuk cicilan. Padahal pihak IFS mengaku telah melakukan somasi alias peringatan, namun para penggugat masih enggan membayar dengan alasan harga minyak dunia turun sehingga kondisi bisnis terganggu. Selanjutnya pada kesimpulan yang keempat yaitu cara penyelesaian masalah tersebut yaitu dengan melalui jalur hukum, di mana kedua belah pihak melakukan proses mediasi. Jika dalam mediasi perdamaian tersebut tidak terselesaikan, maka IFS meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga nota jaminan yang diletakkan oleh perkara ini. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.